Hai Sobat Ikapi, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube Ikapi. Di video kali ini, kita akan membahas pajak penghasilan atas usaha waralaba atau franchise. Bisnis franchise atau yang juga dikenal dengan istilah waralaba merupakan salah satu mode bisnis yang banyak digemari sebab menawarkan berbagai keuntungan bagi penerima waralaba atau franchise dalam menjalankan bisnis dengan memanfaatkan merek dan dukungan dari pemilik franchise atau franchisor. Model bisnis ini menimbulkan berbagai aspek perpajakan yang sangat penting diketahui oleh kedua belah pihak, termasuk dalam aspek perpajakan. Bila dipandang dari perspektif pajak, terdapat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh franchise maupun franchisor. Salah satunya adalah yang terkait dengan pajak, penghasilan, dan pajak pertambahan nilai atas transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Definisi waralaba tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 yang mendefinisikan waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha pada sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam memasarkan produk yang terbukti telah berhasil dan dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian. Pemberi waralaba atau franchisor adalah perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak waralaba dapat berupa konsep, merek, sistem, dan dukungan kepada penerima waralaba. Contoh perusahaan yang termasuk franchisor adalah McDonald's, KFC, hingga Starbucks. Penerima waralaba atau franchise adalah perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak waralaba atau membeli hak oleh pemberi waralaba sesuai dengan perjanjian atau standar yang telah ditetapkan oleh franchisor. Yang termasuk franchise adalah individu atau perusahaan yang membeli lisensi franchise dari franchisor. Berikut adalah beberapa aspek perpajakan terhadap franchisor atau pemberi waralaba. Yang pertama, PPh Pasal 21. Sama seperti PPh 21 pada umumnya, bagi franchisor yang berbentuk badan dan memperkerjakan orang pribadi seperti karyawan, direksi, komisaris, atau individu lain yang bekerja untuk franchisor, maka atas penghasilan tersebut franchisor akan memotong PPh 21 apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, PPh Pasal 23. Franchisor atas pembayaran dilakukannya terhadap pihak lain atas penghasilan berupa sewa atau jasa selain tanah dan atau bangunan, maka franchisor wajib memotong PPh 23 dari jumlah bruto penghasilan yang dibayar oleh franchisor tersebut. Yang ketiga, PPh Pasal 4 Ayat 2. Selanjutnya, franchisor yang memiliki properti untuk disewakan dan memperoleh penghasilan atas sewa tanah dan bangunan, terhadapnya dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final. Selain penyewaan, ini juga berlaku bagi franchisor yang melakukan penjualan tanah atau bangunan. Yang keempat, PPh Badan. Khusus bagi franchisor yang berbentuk badan, atas laba bersih yang diperoleh franchisor sebagai badan usaha, memiliki kewajiban untuk membayar PPh Badan dan melaporkannya dalam SPT tahunan PPh Badan. Aspek perpajakan oleh pihak franchise atau penerima laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh 21. Sama seperti franchisor, franchise juga berkewajiban memotong PPh 21 atas penghasilan individu yang dikerjakan oleh franchise. Selain itu, franchise juga berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang dipotong dan melaporkannya dalam SPT masa PPh 21. Yang kedua, PPh 23 atau 26. Atas penghasilan tertentu yang dibayarkan oleh franchise kepada franchisor akan dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 yang pengenaannya disesuaikan dengan status franchisor apakah subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. PPh Pasal 23 dikenakan atas royalti atau biaya lisensi yang dibayar franchise kepada franchisor yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Sedangkan PPh Pasal 26 dikenakan terhadap pembayaran royalti atau biaya lisensi oleh franchise kepada franchisor subjek pajak luar negeri. Sementara itu, terhadap pembayaran atas penghasilan dari sewa atau jasa selain tanah atau bangunan franchise, wajib memotong PPh 23 seperti ketentuan pada umumnya. Yang ketiga, PPh Pasal 4 Ayat 2. Franchise yang memperoleh penghasilan dari persewaan atau penjualan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final 4 Ayat 2 yang penghasilannya tidak diakumulasi dengan penghasilan kena pajak sebab sifatnya yang final.
Yang keempat, PPh badan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah kewajiban untuk membayar PPh badan atas laba bersih yang diperoleh oleh franchise dari kegiatan usahanya, dikenakan sesuai dengan tarif PPh badan yang berlaku, saat ini 22%. Sedangkan apabila franchise dimiliki oleh seorang pribadi, maka kewajiban PPh badan ini tidak berlaku. Selain dikenakan pajak pusat, bisnis franchise juga tidak luput dari pengenaan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, bea materai, hingga pajak daerah lainnya sesuai dengan bentuk dan jenis usaha. Aspek pajak dalam bisnis franchise bagi franchiser maupun franchise sangat penting dalam memastikan keoptimalan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai kesimpulan, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab perpajakan yang berbeda, yang terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 4 ayat 2, hingga PPh badan yang dikenakan atas laba bersih operasional yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Sebagai pihak yang bertransaksi, franchiser dan franchise wajib memenuhi kewajiban masing-masing agar terhindar dari pengenaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakannya. Itu tadi informasi seputar pajak penghasilan atas usaha waralaba atau franchise. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKAPI lainnya. Salam IKAPI.